kelas 12 yang berbahagia. Pagi ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi struktur teks sejarah atau teks cerita sejarah. Di dalam novel sejarah seperti juga novel yang lain, termasuk di dalam genre teks cerita ulang, novel sejarah juga punya struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu dimulai dari yang pertama orientasi ya. Jadi sebelum masuk ke cerita, biasanya pengarang itu mengawali dengan memperkenalkan setting, baik setting cerita maupun setting waktu. Ini menjadi kunci, menurut Kang Tohari ini menjadi salah satu kunci keberhasilan novel itu bagus atau buruk kayak gitu. Jadi di setting awal inilah penentu apakah orang akan membaca novel itu atau berhenti. Jadi harus dimulai dari kalimat pertama, itu harus sudah orientasi, harus sudah menarik. Ini menurut ilmu yang diturunkan kepada saya oleh Kang Tohari. Di dalam orientasi itu baik cerita baik setting waktu maupun setting tempat itu menjadi sesuatu yang menarik. Ini biasanya bentuknya deskriptif, misalnya menggambarkan suasana pagi seperti yang Anda lihat di video ini. Ini digambarkan dengan, ini adalah orientasi untuk menggambarkan latar tempat di sebuah pagi yang cerah. Coba nanti digambarkan ya di dalam membuat setting ini. Kemudian yang kedua, selain setting, biasanya juga di dalam orientasi itu dikenalkan siapa tokoh-tokohnya, adegan-adegan yang akan terjadi, kemudian bagaimana hubungan antar tokoh itu semua dikenalkan di orientasi. Siapa tokoh antagonisnya, siapa tokoh protagonisnya, siapa yang campurannya nanti biasanya diubah di tengah-tengah. Jadi struktur teks cerita sejarah itu sama dengan novel yang lain. Yang pertama ada orientasi atau eksposisi atau pengenalan suatu cerita, pengenalan ya. Kemudian struktur yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Bagian ini menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ini mulai masuk ke masalah. Cuma masih sangat perkenalan. Misalnya tokoh ini punya hubungan dengan ini dalam hal utang piutang, pacaran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, di dalam struktur teks cerita sejarah itu ada menuju konflik atau rising action. Di sini mulai terjadi munculnya ekspresi-ekspresi dari para tokoh. Misalnya perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, di sini sudah mulai kalau ibaratnya sebuah gambar ya gunung ya, ini saya seperti di video itu ada kaki gunung, ada mulai mendaki ke badan gunung, ke pundaknya gunung, kemudian nanti ada puncaknya. Ini sudah mulai menuju ke puncak atau di pundaknya. Sudah mulai muncul berbagai kesukaran yang dialami tokoh. Kemudian yang keempat, struktur yang keempat itu adalah puncak konflik atau turning point, atau yang disebut juga dengan komplikasi, atau disebut juga klimaks ya. Bagian ini adalah bagian yang paling mendebarkan biasanya, yang paling besar, kemudian yang paling penting, kemudian yang menjadikan novel itu juga sangat menggebu-gebu, menarik bagi para pembacanya.
Kemudian di cerita bagian ini pula nanti setelah puncak ini itu mulai berubahnya karakter-karakter tokoh atau nasibnya atau karakter tokoh. Bagian kelima adalah resolusi atau penyelesaian atau evaluasi. Ini merupakan bagian dari akhir cerita. Biasanya pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah tokoh itu mengalami peristiwa puncak. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami oleh tokoh utama. Jadi kalau turun bukit ya, turun gunung, sudah mulai ke landai gitu. Kemudian pada bagian akhir itu ada yang namanya koda. Apa itu koda? Koda atau bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Biasanya komentar ini disampaikan oleh pengarang dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Kalau di wayang itu ada Petruk biasanya yang mewakili karakter dalang gitu. Nah kalau ini di novel ya nanti tinggal tokohnya yang mau dijadikan sebagai untuk memberikan pesan siapa. Itu ada, selalu ada. Hanya saja tidak setiap novel punya koda. Nah ini sangat jarang. Tidak semua novel itu mempunyai struktur terakhir yaitu koda. Koda itu ada yang diserahkannya kepada pembaca biar menebak-nebak sendiri bagaimana akhir ceritanya. Ini namanya koda. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Mungkin itu dulu materi kita untuk siang ini. Tugasnya adalah meringkas apa yang tadi sudah saya sampaikan, dicatat hal-hal pentingnya. Kemudian buka di buku itu ada halaman 44 sampai halaman 48 ya, tentang novelnya yaitu Gajah Mada. Silakan dicermati, tapi untuk untuk tugas cukup ringkas saja apa yang saya sampaikan untuk struktur teks novel sejarah ini. Kemudian nanti dikirim hasilnya ke Google Classroom seperti biasa. Terima kasih. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa kita lanjut di Google Classroom. Bagi yang tidak punya Google Classroom mungkin bisa dititipkan lewat temannya yang punya Google Classroom. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.